Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aditya Khairul Akbar dari kelas Ekonomi Syariah 19A yang pada kesempatan ini insya Allah akan mempresentasikan tentang tokoh Islam yang memiliki gagasan ekonomi yang sangat luar biasa, yaitu adalah Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap yaitu Abu Zaid Abdul Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 27 Mei tahun 1332 dan meninggal pada tanggal 19 Maret tahun 1406 pada umur 73 tahun. Nah, Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang sangat terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan atau pengantar. Ibnu Khaldun yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikiran tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh setelah dikemukakan sebelum Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 dan David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823 mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika masuk usia remaja, tulisan-tulisan sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraan yang luas pula. Kehidupan Ibnu Khaldun itu didokumentasikan dengan baik. Saat ini menulis sebuah autobiografi yaitu At-Ta'rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatih Ghorban wa Syarqan, di mana banyak sekali dokumen mengenai kehidupan beliau dikutip kata per kata. Ibnu Khaldun adalah raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja bapak sosiologi tetapi juga bapak ilmu ekonomi karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya ia lebih dari 3 abad mendahului para pemikir barat modern tersebut. Muhammad Hilmi Murad telah menulis sebuah karya ilmiah berjudul Abul Iqtisad Ibnu Khaldun, artinya bapak ekonomi Ibnu Khaldun. Dalam tulisan tersebut, Ibnu Khaldun dibuktikan secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Tulisan ini menurut Zainab Al-Khudairi disampaikannya pada simposium tentang Ibnu Khaldun di Mesir pada tahun 1978. Sebelum Ibnu Khaldun, kajian-kajian ekonomi dunia barat masih bersifat normatif. Ada kalanya dikaji dari perspektif hukum, moral, dan ada pula dari perspektif filsafat. Karya-karya tentang ekonomi oleh para ilmuwan barat seperti ilmuwan Yunani dan zaman skolastik bercorak tidak ilmiah karena pemikir zaman pertengahan tersebut memasukkan kajian ekonomi dalam kajian moral dan hukum. Sedangkan Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Muhammad Najatullah Asy-Syidik menuliskan poin-poin penting dari materi kajian Ibnu Khaldun tentang ekonomi. Isinya adalah Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makroekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas sebagai tahapan yang
yang dilewati masyarakat dalam pengembangan ekonominya. Kita juga menemukan paham dasar yang menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringan berjenjang mundur. Sehubungan dengan hal itu, maka tidak diherankan lagi jika banyak ilmuwan terkemuka kontemporer yang meneliti dan membahas pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya dalam bidang ekonomi. Urgensi ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa antara satu fenomena sosial dengan fenomena lainnya saling berkaitan. Fenomena-fenomena ekonomis memainkan peran penting dalam perkembangan kebudayaan dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara, daulah, dan perkembangannya. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada gagasan maupun teori ilmu Ibnu Khaldun terkait dengan perekonomian. Yang pertama yaitu ada teori harga dan hukum supply and demand. Ibnu Khaldun ternyata telah merumuskan teori harga jauh sebelum ekonom barat modern merumuskannya. Sebagaimana disebut di awal bahwa Ibnu Khaldun telah mendahului Adam Smith, Keynes, Ricardo, dan Malthus. Inilah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah menulis secara khusus satu bab yang berjudul harga-harga di kota. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah banyak, rakyatnya semakin makmur, maka permintaan atau supply terhadap barang-barang semakin meningkat. Akibatnya harga menjadi naik. Dalam hal ini Ibnu Khaldun menulis yang artinya sesungguhnya apabila sebuah kota telah makmur dan berkembang serta penuh dengan kemewahan, maka di situ akan timbul permintaan atau demand yang besar terhadap barang-barang. Tiap orang membeli barang-barang mewah itu menurut kesanggupannya, maka barang-barang menjadi kurang. Jumlah pembeli meningkat sementara persediaan menjadi sedikit, sedangkan orang kaya berani membayar dengan harga tinggi untuk barang itu. Sebab kebutuhan mereka semakin besar. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya harga sebagaimana Anda lihat. Ini adalah teori supply and demand Ibnu Khaldun. Menurutnya, suplai bahan pokok di kota besar jauh lebih besar daripada suplai bahan pokok penduduk desa kota kecil. Penduduk kota besar memiliki suplai bahan pokok yang berlimpah yang melebihi kebutuhan, sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah. Sementara itu, suplai bahan pokok di desa relatif sedikit. Karena itu, orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harganya relatif lebih mahal. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menulis dalam Al-Muqaddimah, yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya semua pasar menyediakan kebutuhan manusia, di antaranya kebutuhan durari primer, yaitu makanan pokok seperti gandum dan segala jenis makanan pokok lainnya seperti sayur buncis, bawang merah, bawang putih, dan sejenisnya. Ada pula kebutuhan yang bersifat haji atau sekunder dan kamali atau tertier, yang merupakan kebutuhan perlengkap seperti bumbu makanan, buah-buahan, pakaian, perabot, rumah tangga, kendaraan, seluruh penduduk hasil industri. Apabila sebuah kota berkembang maju dan penduduknya padat atau banyak, maka murahlah harga barang yang dibutuhkan, durari, seperti makanan pokok, dan menjadi mahal harga-harga barang kebutuhan pelengkap. Apabila penduduk suatu daerah sedikit atau seperti desa dan lemah peradabannya, maka terjadi sebaliknya. Analisa Ibnu Khaldun tentang harga dengan menggunakan hukum kekuatan supply and demand adalah suatu rumusan yang sangat luar biasa. Karena jauh sebelum kelahiran ekonomi modern, ia secara cerdas telah merumuskannya. Dari kalimat pertama Ibnu Khaldun di atas, jelas bahwa pasar menurutnya merupakan tempat yang menyediakan kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer maupun sekunder dan tertier, yang menyatakan bahwa apabila sebuah kota berkembang maju dan penduduknya padat, maka murahlah harga barang kebutuhan daruri seperti makanan pokok. Apabila penduduk suatu daerah sedikit seperti desa, maka harga menjadi mahal. Dasar pemikiran ialah bahwa di desa atau kota kecil yang sedikit penduduknya, suplai bahan makanan sedikit karena memiliki suplai kerja yang sedikit dan kecil.
sehingga mereka khawatir akan kehabisan persediaan makanan pokok. Mereka pun menyimpan makanan yang mereka miliki. Persediaan itu sangat berharga bagi mereka dan orang-orang yang membelinya haruslah membayar dengan harga yang tinggi. Teori dan gagasan yang kedua yaitu adalah upah buruh. Ibnu Khaldun juga telah membahas masalah upah buruh dalam perekonomian. Ia menyebut istilah buruh dengan terminologi syina'ah atau pekerjaan di pabrik, sebagaimana dituliskannya dalam mukadimah yang artinya pekerjaan di pabrik atau perusahaan adalah kemampuan praktis yang berhubungan dengan keahlian atau skills. Dikatakan keahlian praktis karena berkaitan dengan kerja fisik material, di mana seorang buruh secara langsung bekerja secara indrawi. Dalam terminologi ekonomi modern, syina'ah tersebut dikenal dengan istilah employment atau ketenaga kerjaan. Orang yang melakukannya disebut employee atau labor atau tenaga kerja atau buruh. Ibnu Khaldun adalah ilmuwan pertama dalam sejarah yang memberikan penjelasan detail tentang teori nilai buruh. Menurutnya, buruh adalah sumber nilai. Pentingnya dicatat bahwa Ibnu Khaldun tak pernah menyebut nilai buruh dengan istilah teori. Meskipun demikian, penjelasan tentang buruh secara detail dipaparkan Ibnu Khaldun pada bab 4 buku Al-Muqaddimah. Dari paparan-paparan di atas dapat dipahami bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi sesungguhnya sangat brilian, yang mencangkup berbagai permasalahan ekonomi, baik mikro maupun makro. Apalagi pemikiran itu dikemukakannya pada abad 14 ketika Eropa masih terbelakang. Ibnu Khaldun telah melakukan kajian empiris tentang ekonomi Islam, karena ia menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.